Halo, Assalamualaikum Arthur Gangs. Welcome in my channel Draw Story Horror or Draw Story Everything, dengan berbagai kreasi dan berjuta imajinasi. Nah, jadi di sini gue mau bikin cerita selingan gitu. Cerita selingannya kayak gimana? Ya cerita selingan tentang apa ya? Kan ya, simak terus. Oke, kali ini gue tampil dengan setup yang berbeda gitu ya. Kalian tahu sendiri biasanya setup itu beda gitu sama yang kayak di sini sekarang. Biasanya kan setupnya tuh di belakangnya tuh ada PC dengan beberapa lighting gitu yang pokoknya wah cukup keren lah gitu kalau bagi gue gitu. Yang nggak tahu tapi bagi kalian. Nah, di sini setupnya berbeda kenapa? Karena biasanya gue itu recording di rumah teman gue. Cuman kali ini kan kalian juga tahu sendiri kalau kalian sebagai warga negara Indonesia pasti kalian mengerti kenapa gue nggak bisa keluar rumah. Ya pokoknya ada yang namanya situasi lockdown di mana warga itu tidak bolehkan untuk keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Makanya safety first, oke? Bagi kalian juga lebih baik diam aja di rumah gitu. Kalau misalkan nggak penting-penting amat, nggak usah lah keluar gitu. Ngapain gitu? Gue juga ngebetah-betah diri gitu di kamar ya sambil ngelakuin aktivitas apa kayak gitu. Di sini juga gue mau sambil ngeliat-liatin ya, kan kalian belum pernah lihat setup gue yang kayak gini. Nah di sini ada poster-poster dan juga foto gue masa kecil. Terus ada foto komunitas gue gitu, dan ada beberapa gambar gue yang gue pajang. Itu gambar yang udah lama banget gitu, sekitar 2017an kalau nggak salah ya. Dan sebelumnya gue minta maaf kalau misalkan setup gue kurang bagus, kurang baik. Ya mau gimana lagi gitu. Toh ini gue juga maksa lighting seadanya. Mic juga ini hasil donasi dari Sultan temen gue gitu ya, Anjurisa. Thanks buat Anjurisa yang jauh-jauh ngirim dari Medan gitu, nyebrang pulau ya, buat ngirimin ini mic gitu ya. Walaupun udah lama tapi baru gue pakai gitu, soalnya ya sebelumnya gue masih recording di temen gue gitu. Nah sekalian juga gue mau tahu dong gimana pendapat kalian tentang setup baru gue gitu. Kalau kalian lebih suka setup yang sebelumnya atau setup yang sekarang, komen aja ya di bawah. Kira-kira setup mana ya nih yang lebih bagus gitu, yang sebelumnya atau yang sekarang gitu. Kalau kalian suka yang sekarang ya udah, gue recording aja di rumah dari mulai sekarang dan kedepannya. Tapi kalau kalian suka setup yang sebelumnya, ya mungkin kalau misalkan acara lockdown udah beres, udah selesai dan udah nggak ada yang namanya virus Konoha, ya gue pasti recording lagi di rumah teman gue gitu. Kalau misalkan kalian ya bener-bener suka sama setup yang sebelumnya gitu. Ya walaupun ini setupnya pas-pasan, tapi gue mohon please jangan skip. Toh kenapa jangan di skip? Wah itu kan requestan kalian gitu, buat gue tampil gitu di kamera. Gue udah minta voting sama kalian, gue harus tampil nggak? Kalian terus bilang, ya harus lah bang, kan penting biar lebih kedekatan. Oke, gue kabulin semua permintaan kalian. Nah sekarang gue tampil dengan setup yang pas-pasan, jadi jangan kecewa, oke? Sebelumnya juga gue minta maaf kalau cerita Draw Story yang kupu-kupu malam gue keep dulu, oke? Karena ada beberapa alasan ya. Paling alasan utama, temen cewek gue gak bisa keluar dan gak bisa recording gitu buat gue gitu. Soalnya apa? Gue udah ceritain kan ini masalah lockdown. Jadi ceritanya itu tentang tanjakan yang ada di kota Garut gitu. Ya gue juga gak tahu persis tanjakannya seperti apa, tapi gue udah riset dari beberapa sumber dan gue jadiin, ambil kesimpulannya, ambil intisarinya dari cerita tersebut. Pokoknya intinya itu tentang cerita misteri gitu. Ya cerita misterinya kayak gimana? Ya langsung aja yuk simak aja tanpa basa-basi lagi. Let's draw. Mitos tanjakan pengantin Garut, yang katanya calon pengantin dilarang naik mobil saat melintas. Wilayah Garut memiliki kawasan perbukitan yang membentang sisi utara hingga selatan. Dengan kontur seperti itu, banyak jalan yang memiliki tanjakan dan turunan yang cukup tajam. Salah satu tanjakan yang cukup terkenal di Kabupaten Garut tersebut adalah Tanjakan Penganten yang berada di Kampung Cisandaan, Desa Halimun, Kecamatan Pamulihan. Penganten sendiri merupakan bahasa Sunda yang artinya adalah pengantin. Nama Tanjakan Penganten sendiri sebetulnya disematkan oleh warga sekitar karena konon katanya karena di lokasi tersebut banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan para calon pengantin.
Serem juga ya kalau misalkan jadi calon pengantin di lokasi tersebut. Kondisi tanjakan pengantin sendiri biasanya dikatakan memang cukup membahayakan karena kemiringannya mencapai 45 derajat. Oh, siapa sangka gitu ya, jalan securam itu. Selain itu, kondisi jalannya pun memiliki tikungan yang sangat tajam ditambah panjang jalan mencapai 700 meter. Jurang, tebing, hingga hutan menjadi penghias sepanjang jalan tanjakan pengantin sehingga menjadikan para penggunanya harus berhati-hati. Saat malam tiba, kondisi semakin seram karena minimnya penerangan. Jadi ditambah kabut yang menghiasi perjalanan. Salah seorang warga sekitar yang gue wawancara waktu itu bernama Asep. Berusia ya kurang lebih 20 tahun lah. Dia menyebutkan bahwa jumlah kecelakaan sudah sangat sering terjadi sehingga ia tidak bisa mengingat jumlahnya. Namun yang ia sering dengar, calon pengantin dan rombongan pengantin paling sering menjadi korban kecelakaan di lokasi tersebut. Memang, kalau tidak salah ada asal-usulnya kenapa kemudian dinamai tanjakan pengantin. Tapi saya juga kurang tahu sih. Pasti karena cerita itu juga saya mendapatkan dari orang tua. Dan memang ada juga larangan calon pengantin atau bahkan rombongan pengantin naik mobil melewati tanjakan ini. Ujar Asep, ya warga yang di sana. Calon pengantin harus turun dari mobil menurut warga sekitar. Kata Asep, tidak sedikit yang percaya dengan cerita magis tanjakan pengantin bagi para calon pengantin yang melewati jalan tersebut. Atas hal tersebut, tidak jarang kemudian warga yang mengetahui ada rombongan calon pengantin yang lewat langsung mencegatnya. Biasanya meminta agar sang calon pengantin dan rombongan turun dari mobil sih dan diarahkan agar menggunakan sepeda motor. Mobil sendiri kemudian disopiri oleh warga. Percaya tidak percaya sih, namun itu yang suka dilakukan, ungkapnya. Entah sugesti atau karena kondisi jalan yang membahayakan, saat rombongan pengantin memaksakan diri, selalu saja kecelakaan lalu lintas terjadi. Tidak jarang mobil rombongan masuk jurang yang kedalamannya lebih dari 100 meter. Ada yang meninggal, ada juga yang luka-luka. Bisa percaya atau enggak memang, namun kejadian itu sering terjadi di sini, ujar warga di sekitar tersebut. Namun, meski demikian, Asep juga menyebutkan bahwa kenyataannya memang bukan hanya calon dan rombongan pengantin saja sih yang sering menjadi korban kecelakaan di tanjakan pengantin. Sejumlah kendaraan lainnya, baik yang kecil maupun kendaraan berat, hingga sepeda motor pun kerap kecelakaan di lokasi tersebut. Kapolres Garut mengatakan bahwa tanjakan pengantin merupakan salah satu jalur di Kabupaten Garut yang tingkat kerawanan dan kecelakaannya yang cukup tinggi. Namun ia membantah bahwa mitos rombongan pengantin selalu menjadi korban saat melintas. Tapi secara umum, memang lokasi tersebut daerah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun kalau korbannya selalu rombongan calon pengantin, tidak juga, ucap Kapolres Garut. Untuk meminimalisir jumlah korban dan kecelakaan, Kapolres menyebutkan bahwa pihaknya melakukan langkah pembuatan brojong di sisi bahu jalan. Hal tersebut dilakukan untuk menghalangi kendaraan agar saat kecelakaan tidak langsung terjun bebas ke jurang. Umumnya memang kendaraan yang mengalami kecelakaan ini akibat kondisi rem yang tiba-tiba blong sehingga kemudian terjun ke jurang. Jadi pembuatan brojong ini kita lakukan untuk meminimalisir dampak kecelakaan, katanya. Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut menyebutkan bahwa faktor utama dalam kecelakaan adalah pengemudinya. Terlepas dari apa yang mencari warga, pengemudi harus hati-hati saat melintas tanjakan pengantin. Kendaraan pun saat digunakan harus prima, kuncinya itu, ucap Pak Polisi tersebut. Jika menelisik penyebab kecelakaan yang terjadi di tanjakan pengantin, Pak Polisi menyebutkan bahwa penyebab utamanya kebanyakan akibat kondisi kendaraan yang kurang baik dan kurang hati-hati pengemudi. Ia menjelaskan bahwa sebaiknya setiap pengemudi yang akan menuju Garut Selatan
melalui tanjakan penganten saat menurun atau menanjak, sebaiknya menggunakan gigi rendah. Tujuannya agar kendaraan mampu melewati saat ditanjakan, dan saat turunan, rem terbantu dengan perputaran mesin, jelasnya. Sementara itu, Kapolsek Pemulihan mengatakan bahwa sejak 3 tahun terakhir, dari tahun 2016 hingga tahun 2019, jumlah kecelakaan di tanjakan penganten tercatat sebanyak 21 kali, atau 21 kasus tepatnya. Tercatat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 3 orang, luka berat 7 orang, dan 32 orang mengalami luka-luka. Mungkin segitu aja draw story dari gua. Makasih buat kalian yang udah selalu stay watching buat channel Hari Art. Yo, gue ucapin lagi terima kasih sebelumnya. Gue sangat-sangat bersyukur. Kalau nggak ada kalian, mungkin channel ini nggak akan ada kemajuan sama sekali gitu. Maka dari itu, jangan lupa buat like, comment, share, and please subscribe plus and now situational in from home. Ya pokoknya jangan keluar rumah kalau kalian gak penting-penting amat gitu. Pokoknya stay terus di channel ini. Thanks for watching and let's go for the next update arters. Bye.